Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil kerja kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Intan Aulia Putri, absen 18. Perkenalkan, nama saya Imam Pangestu, nomor absensi 17. Halo, perkenalkan nama aku Isma Sylvia dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Biansa, absen 24. Perkenalkan, nama saya Nelsia Indriani. Perkenalkan, nama saya Rifan Bagus Saputra dari kelas 12 IPS 1. Teman, ada yang tahu nggak sih arti dari globalisasi? Jadi, globalisasi itu berasal dari kata globe yang berarti bola dunia, dan asasi berasal dari proses. Artinya, globalisasi adalah proses interaksi dan integrasi atau bersatunya antar masyarakat di dunia. Secara sederhana, globalisasi dapat diartikan sebagai proses mendunia yang memungkinkan masyarakat untuk saling berinteraksi dengan orang lain meskipun berjarak cukup jauh. Akibat globalisasi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Semua ini bisa terjadi karena perkembangan teknologi yang modern. Globalisasi bidang iptek ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai negara. Dengan perkembangan teknologi, kita dapat melakukan segala sesuatu dalam waktu singkat secara cepat dan pastinya mempengaruhi kehidupan manusia. Contohnya, dulu kita pergi ke sekolah hanya dengan berjalan kaki. Namun, sejak diciptakan dan ditemukannya teknologi berupa alat transportasi, kini tidak perlu lelah berjalan. Alat transportasi tersebut membantu dan mempermudah aktivitas manusia sehari-hari. Dengan adanya transportasi ini mempersingkat waktu tempuh kita ke tempat yang kita tuju. Globalisasi ekonomi adalah meningkatnya saling ketergantungan ekonomi negara-negara di dunia berkat percepatan pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas perbatasan. Globalisasi ekonomi merupakan proses meningkatkan integrasi ekonomi antar negara yang berujung pada munculnya pasar global dan pasar dunia tunggal. Selanjutnya adalah bidang politik. Globalisasi politik adalah proses masuknya suatu pola atau nilai-nilai yang diterima secara menyeluruh karena membawa pembaharuan dan menguntungkan di bidang politik. Contoh seperti kerjasama politik antar negara dengan membentuk organisasi internasional, misalnya PBB, APEC, ASEAN, dan lainnya. Adanya kerjasama antar negara bilateral atau multilateral yang akan menguntungkan masing-masing negara. Contohnya kerjasama antara Indonesia dengan Jepang atau nama kerjasamanya itu IJPA. Yang menyangkut sarana dan prasarana keagamaan. Selain itu, juga menyangkut globalisasi di bidang agama, menumbuhkan jaringan sosial antar satu umat beragama dengan umat yang lain. Globalisasi menciptakan aplikasi ajaran agama di era modern, serta sarana dan prasarana untuk keagamaan. Globalisasi sosial budaya adalah suatu proses perubahan nilai-nilai norma, gagasan, ide pemikiran yang sifatnya menyeluruh atau mendunia yang terjadi melalui proses interaksi dan komunikasi antar individu. Globalisasi telah meningkatkan kontak lintas budaya, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita internasional. Yaitu lunturnya nilai luhur bangsa melalui permainan tradisional yang kini mulai tergantikan oleh game online akibat globalisasi teknologi, serta adanya pengaruh budaya Korea pada remaja yang dapat diakses kini melalui internet. Teman-teman, tahu nggak sih ada upaya atau usaha apa saja
yang kita perlukan dalam menghadapi atau menyikapi globalisasi. Yang pertama yaitu kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai filter budaya asing yang bersifat negatif. Lalu yang kedua kita dapat meningkatkan penghayatan dan juga pengamalan kepada Pancasila untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, mengintensifikasi pemahaman nilai-nilai budaya tradisional baik melalui pembelajaran maupun pengenalan di masyarakat agar budaya asing tidak menggeser budaya leluhur bangsa. Yang keempat atau terakhir, kita dapat meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan agar dapat memfilter dan menyaring mana yang baik dan yang buruk atau negatif bagi diri kita. Jadi, kita sebagai Generasi penerus bangsa. Harus pandai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Biansa, absen 24. Supaya tidak terjerumus dampak Dampak negatifnya Dampak negatifnya. Dampak